Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nailul Fauzia, NPM 241240031 dari Universitas Ma'arif Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Dinasti Umayyah untuk memenuhi tugas akhir sejarah peradaban Islam dengan dosen pengampu Ibu Nur Aini MPD. Selama masa pemerintahan dinasti Umayyah, terdapat perkembangan penting dalam administrasi pemerintahan, pembangunan infrastruktur, dan penyebaran bahasa Arab serta budaya Islam. Namun, ketidakpuasan terhadap pemerintahan dinasti ini, terutama dari kelompok Syiah dan Abbasiyah, akhirnya menyebabkan runtuhnya dinasti Umayyah dan berdirinya dinasti Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Yang pertama, pendirian dinasti Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Dinasti Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Dinasti ini didirikan setelah Perang Saudara Islam pertama yang berakhir dengan tewasnya Khalifah Ali bin Abi Thalib dan pengangkatan Muawiyah sebagai khalifah. Muawiyah mendirikan dinasti ini di Damaskus dan memindahkan pusat kekhalifahan dari Madinah ke Damaskus, menjadikannya pusat politik dan administratif. Faktor penting dalam pendirian dinasti Umayyah adalah konflik antara kelompok pendukung Ali, Syiah, dan kelompok pendukung Muawiyah yang berasal dari Bani Umayyah. Dinasti Umayyah bertahan hampir selama 90 tahun dan dikenal karena ekspansi wilayah Islam yang luas, termasuk ke Afrika Utara, Spanyol, dan wilayah-wilayah di Asia Tengah. Pola pemerintahan Umayyah. Beberapa ciri utama pola pemerintahan dinasti Umayyah. Yang pertama adalah sistem monarki herediter. Kekuasaan diwariskan secara turun-temurun, dimulai dari Muawiyah bin Abu Sufyan yang menetapkan anaknya Yazid sebagai penerus. Yang kedua, sentralisasi kekuasaan. Pusat kekhalifahan dipindahkan ke Damaskus dengan gubernur yang memimpin provinsi bertanggung jawab langsung kepada khalifah. Ketiga, birokrasi yang terorganisir. Sistem diwan digunakan untuk mengelola keuangan, pajak, dan administrasi terinspirasi dari Bizantium dan Persia. Yang ketiga, birokrasi yang terorganisir. Sistem diwan digunakan untuk mengelola keuangan, pajak, dan administrasi terinspirasi dari Bizantium dan Persia. 4. Penguatan bahasa dan budaya Arab. Bahasa Arab dijadikan bahasa resmi pemerintahan untuk mempersatukan wilayah kekhalifahan. 5. Militer yang kuat dan ekspansi wilayah. Wilayah Islam meluas ke Spanyol, Asia Tengah, dan India, didukung oleh pasukan yang kuat. 6. Perlakuan terhadap non-muslim. Non-muslim diizinkan beribadah tetapi dikenakan pajak khusus. 7. Pemisahan kekuasaan agama dan politik. Khalifah fokus pada administrasi dan militer, sementara urusan agama ditangani oleh ulama. 8. Diskriminasi sosial. Kaum non-Arab, Mawali, diperlakukan sebagai warga kelas 2, menciptakan ketidakpuasan yang melemahkan dinasti. Pola pemerintahan ini membawa kemajuan signifikan, tetapi menghadapi tantangan internal yang menyebabkan keruntuhannya pada 750 Masehi. Ekspansi wilayah dinasti Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi membentuk salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah Islam dengan beberapa fase utama sebagai berikut. Yang pertama, konsolidasi Timur Tengah. Dinasti Umayyah memperkuat kekuasaan Jazirah Arab, Mesopotamia, Suriah, dan Palestina dengan pusat pemerintahan di Damaskus. Kedua, ekspansi ke barat. Afrika Utara menaklukkan Mesir dari Bizantium dan meluas ke seluruh Afrika Utara. Semenanjung Liberia pada 711 Masehi, Tariq bin Ziyad menaklukkan sebagian besar Spanyol dan mendirikan Al-Andalus. 3. Ekspansi ke timur. Persia menaklukkan kekaisaran Sasanid dan Khorasan.
Asia Tengah dan India menguasai Transoxiana, Uzbekistan, dan Lembah Indus, Pakistan. 4. Ekspansi ke Eropa Timur dan Laut Tengah, Kepulauan Mediterania, serangan ke Sisilia dan Sardinia. Konstantinopel, upaya pengepungan pada 674 sampai 678 dan 717 sampai 718 Masehi yang gagal. Yang kelima, puncak kekuasaan. Kekaisaran Umayyah membentang dari Spanyol hingga perbatasan India, mencakup Eropa, Afrika, dan Asia. Ekspansi Umayyah tidak hanya melibatkan penaklukan militer, mereka juga menyebarkan budaya Islam, bahasa Arab, dan administrasi yang efisien. Dinasti ini runtuh pada 750 Masehi, tetapi cabangnya bertahan di Spanyol sebagai Kekhalifahan Umayyah di Cordoba hingga abad ke-11. Peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Peradaban Islam mengalami perkembangan pesat di berbagai bidang selama masa dinasti Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Berikut beberapa aspek peradaban Islam yang berkembang pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama adalah administrasi dan pemerintahan. Sistem pemerintahan terpusat dengan birokrasi efisien, penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi, dan pengaturan pajak seperti kharaj dan jizyah. 2. Ekspansi dan penyebaran Islam. Islam dan budaya Arab menyebar melalui ekspansi wilayah, perdagangan, dan interaksi budaya di Afrika Utara, Spanyol, Persia, dan Asia Tengah. Ketiga, pembangunan arsitektur. Bangunan megah seperti Masjid Umayyah di Damaskus dan Kubah Batu di Yerusalem mencerminkan kejayaan arsitektur Islam. 4. Kebijakan sosial dan budaya. Kebijakan toleransi agama memungkinkan non-muslim mempraktikkan ibadah mereka, sementara bahasa Arab menjadi sarana penyatuan budaya. 5. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Fondasi pengembangan ilmu pengetahuan diletakkan dengan pengaruh budaya Yunani, Persia, dan India. 6. Militer dan teknologi. Militer yang kuat dan strategi canggih mendukung ekspansi wilayah serta pelindungan maritim. 7. Perdagangan dan ekonomi. Rute perdagangan berkembang pesat didukung oleh mata uang dinar emas dan dirham perak untuk stabilitas ekonomi. 8. Peran Khalifah. Khalifah seperti Abdul Malik bin Marwan dan Al-Walid bin Abdul Malik memperkuat Arabisasi, pembangunan infrastruktur, dan reformasi administrasi. Meskipun dinasti Umayyah mencatat keberhasilan besar, diskriminasi terhadap non-Arab memicu ketegangan yang berujung pada keruntuhan dinasti. Kesimpulan, dinasti Umayyah sebagai dinasti Islam pertama membawa kemajuan pesat dalam penyebaran Islam ke seluruh dunia. Meskipun secara politik dinasti ini sering dipersepsikan negatif karena peralihan dari sistem demokratis ke monarki. Hal tersebut tidak mengurangi kontribusi besar dinasti Umayyah dalam sejarah Islam. Dinasti ini berperan penting dalam menyebarkan Islam ke berbagai penjuru dunia melalui ekspansi teritorial yang sejalan dengan dakwah. Selain itu, mereka juga berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa administratif, serta mengelola aspek ekonomi melalui Baitul Mal, penggantian mata uang, dan sistem perpajakan yang terorganisasi. Sekian penjelasan dari saya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.